ingin promo, ingin mencapai sesuatu, tetapi begitu sudah tercapai promonya, kadang-kadang wartawan ini seringkali dilupakan gitu. Itu yang menakutkan bisa hilang karena kita mendengar musik. Halo, saya Iris Triswoyo, Ketua Seksi Film, Musik, dan Lifestyle di PWI Jaya, periode 2019 sampai 2024. Beberapa program yang kita ke depan akan jalankan adalah menjalin sinergitas antara pelaku industri film, musik, dan hiburan, serta pihak pemerintah terkait yang menaungi tentang film, musik, dan lifestyle. Jadi kita akan bangun sinergitas demi kemajuan kinerja para wartawan yang bergerak di bidang hiburan, yang desk job-nya di dunia hiburan. Sinergitas yang kami maksud adalah bagaimana kita selaku jurnalis yang sehari-hari meliput di desk job hiburan bisa mendapat akses seluas-luasnya terhadap pemberitaan baik yang terjadi di industri film, musik maupun di pemerintahan yang menaungi di bawahnya. Misalnya di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang membawai budaya tentunya, terus di Badan Ekonomi Kreatif yang membawai di musik. Syukur-syukur kita bisa kerjasama dalam tahap membangun ekosistem di bidang musik, film, dan lifestyle tersebut. Sebenarnya kondisi di industri musik pada saat ini ya, kalau boleh bilang belum bisa stabil. Kalau ukurannya, kalau masa keemasan industri musik itu tahun 80, maka pada saat ini karena semuanya sudah berubah dari format dulu ada kaset, ada CD, ada piringan hitam, sekarang sudah mulai ke digital. Jadi memang secara market juga pastinya tidak sesempurna waktu masih zaman kaset dulu ya. Cuman ya gitu, semua pihak harus saling merapatkan diri, baik dari industri pelaku industri, baik dari musisinya, untuk sama-sama ekosistem musik itu kedepannya bakal seperti apa gitu. Karena apa? Karena tanpa duduk bareng, niscaya semua ini akan bisa terjadi gitu. Jadi kalaupun kita hanya bisa mempunyai ide, tapi nggak ada dukungan dari pihak pemerintah, nggak ada dukungan dari pihak-pihak yang lain, sepertinya kita juga akan kesulitan untuk jalan gitu. Kebetulan saya juga humas di PAPRI, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia, di mana PAPRI juga concern terhadap program-program bagaimana memajukan industri musik di Indonesia. Bahkan belum lama ini kita juga membangun ekosistem musik melalui FESMI. Jadi PAPRI mendirikan FESMI, Federasi Serikat Musisi Indonesia, yang kemarin terpilih Mas Sandra Darusman sebagai ketua umumnya gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita meletakkan dasar-dasar untuk membangun ekosistem musik di Indonesia, dari mulai tata kelola industri, royalti dan segala macamnya semua akan dikelola oleh pihak-pihak tersebut. Nah, kalau untuk wartawan itu kita ingin agar para wartawan itu mendapat akses yang seluas-luasnya, baik oleh musisi, oleh pemerintah terkait atau instansi terkait yang bergerak di bidang musik. Karena kadang-kadang wartawan itu sangat ini maaf ya, kita memang harus terus terang, sangat dibutuhkan ketika seseorang ingin promo, ingin mencapai sesuatu, tetapi begitu sudah tercapai promonya, kadang-kadang wartawan ini seringkali dilupakan gitu. Ini contoh yang paling nyata aja kadang-kadang seperti ini. Ketika
seseorang ingin menggelar konser, maka mereka untuk promo-promo menggelar preskon kan, butuh banyak wartawan datang untuk menginfokan kepada masyarakat agar pergelaran itu secara penjualan tiket, secara konser semuanya berjalan dengan sukses. Cuman ada satu hal yang kadang-kadang kita agak sedih gitu, akses wartawan untuk untuk bisa masuk ke dalam panggung kadang-kadang dipersulit. Jadi artinya kita sudah ikut menyebarluaskan, tapi begitu konser sudah jatuh hari hanya, kita sulit mendapatkan akses ID. Nah, itu hal-hal yang begitu harusnya pihak promotor, penyelenggara show harusnya mengantisipasi hal-hal seperti itu. Karena promotor tanpa wartawan juga kadang-kadang boleh saja satu keniscayaan, karena teman-teman wartawan inilah yang membantu menyampaikan kepada masyarakat, bahkan akan ada satu tontonan dengan tiket sekian apa dan segala macamnya. Jadi permudahlah teman-teman wartawan itu untuk mendapat akses tontonan, untuk mendapat akses masuk, untuk mendapat akses pemberitaan, foto dan segala macam itu. Untuk agenda membangun sinergitas, yaitu kita nanti juga akan sowan ke Dirjen Kebudayaan di Dinas Kebudayaan, karena kemarin ini begitu Pak Menterinya baru kan ada perubahan-perubahan gitu ya, yang menjadi dirjennya baru apa dan semua itu baru, kita menunggu semuanya stabil, baru kita akan melakukan sowan ke sana, juga ke Bekraf, juga ke para produser film, kepada produser musik. Kita akan memperkenalkan diri bahwa kita organisasi wartawan yang setiap harinya meliput di dunia hiburan, ingin membangun satu sinergitas yang mapan, bahwa apa yang kita bangun ini adalah menguntungkan kedua belah pihak gitu. Jadi kita ingin melakukan sowan, dan nanti boleh jadi di kemudian hari kita akan membuat semacam seminar, diskusi film, diskusi musik dan sebagainya, agar kelanjutan dari program-program ini bisa berjalan dengan baik. Untuk agenda yang konkret yang sudah berjalan, memang ini kita di periode ini periode baru ya. Kalau periode sebelumnya kita juga pernah melakukan memerangi berita hoak. Kita berkampanye bagaimana menggunakan internet dengan baik, bagaimana dari dua ujung jari ini kita bisa menghasilkan sesuatu. Karena di zaman sekarang itu dengan dua jari ini kita bisa terjadi apa aja. Orang bisa dipenjarakan karena dua jari kita salah mengotak-atik. Akhirnya jadi suatu masalah, jejak digital terbaca dan bisa ini oleh polisi gitu. Nah, sementara ini yang sudah kita ajukan juga, kita sama Pemda Jakarta Timur kita sudah melakukan audiensi untuk Dinas Kebudayaannya. Nanti kita bisa bersinergi untuk membangun kinerja yang baik lagi untuk hal-hal seperti mengangkat kebudayaan di DKI apa dan segala macamnya sesuai dengan lingkupnya ya. Artinya kita memang wilayah DKI, jadi kita akan membantu semua perkembangan kebudayaan di DKI juga gitu. Itu salah satunya. Selain itu juga kita ada diskusi lain, seperti kemarin itu kita mengadakan diskusi tentang bagaimana membuat ulang tahun Jakarta ini lebih berwarna, yaitu membuat film pendek tentang Jakarta, tema bebas gitu. Boleh mengangkat dari Jakarta sisi gelap, boleh mengangkat Jakarta dari sisi terang. Dan itu juga akan kita lakukan dalam lomba cipta lagu. Kita sudah sounding dengan beberapa teman dan beberapa wartawan, dan ini sebenarnya harusnya tahun ini eksekusi ya, tapi karena ada pandemi seperti ini dan PRJ pun tidak berjalan, dan harusnya di ulang tahun Jakarta itu adalah malam puncak penghargaannya gitu. Jadi memang semuanya serba tertunda karena kondisi. Seharusnya ini sudah eksekusi. Bioskop ini kan di dunia film sudah mulai bangkit lagi ya. Di saat film sudah mulai banyak penggemar, banyak orang memancing orang datang ke bioskop, industri kreatif di film kita sudah mulai jalan. Nah, tiba-tiba ada badai Covid ini yang akhirnya semuanya serba berhenti. Bahkan pengusaha bioskop pun seringkali di media sering kita beritakan, boleh dikatakan saya rugi dua kali. Karena apa? Filmnya tidak bisa diputar, itu yang pertama. Yang kedua, tempat-tempat bioskopnya itu harus melalui renovasi lagi. Karena apa? Tempatnya berjamur, tempat duduknya berjamur, karpetnya sudah bulukan semua. Jadi ketika nanti akan ada istilahnya mau new normal atau normal 100%, mereka tetap harus
menata ulang kondisi perbioskopan ini, terutama infrastrukturnya, karena sudah terkontaminasi dengan jamur apa dan segala macam itu. Jadi untuk kenyamanan, dan kita belum ada protokol untuk nanti bioskop kalau hidup seperti apa gitu kan. Jadi nonton itu mungkin akan dibatasi setiap 2 kursi 1 orang atau apa, kita belum ada pengumuman resmi akan bakal seperti apa. Nah, perlu nih mungkin suatu saat kita menginisiasi dari PWI Jaya untuk menginisiasi agar ada semacam diskusi, karena sekarang tidak boleh ngumpul, mungkin virtual, bagaimana menggairahkan lagi bioskop atau tata cara protokolernya gimana nanti kalau bioskop kembali memutar film, apakah tempat duduknya harus 21 atau bagaimana. Nah, ini mungkin akan ada pencerahan buat masyarakat agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini COVID ini kan badai yang datangnya tiba-tiba ya, walaupun sebenarnya sudah diprediksi dari Wuhan, tapi di kita secara global kan dianggap seperti kayak tiba-tiba dan sangat menakutkan gitu. Nah, PWI Jaya Seksi Film sendiri, memang di PWI Jaya sendiri ada namanya PWI Jaya Peduli, sudah dibentuk yayasannya. Tapi kita dari PWI Jaya yang seksi hiburan, kita kemarin juga sudah melakukan bantuan terhadap teman-teman. Kita mencari donasi untuk membantu teman-teman yang memang jujur aja nih, wartawan banyak yang nggak terima gaji, terus ada yang gajinya dipotong, ada yang sama sekali tidak mendapat gaji dan di PHK. Nah, kita mensiasati itu, memang kita bukan dewa gitu, tapi kita berusaha untuk bagaimana caranya bisa membantu meringankan teman-teman. Ini yang kita lakukan, dan kita juga bekerja sama dengan gerakan peduli jurnalis dan segala macam untuk bisa membantu meringankan beban yang diderita oleh para teman-teman wartawan saat ini. Jujur aja, kita berharap agar COVID ini segera berlalu sehingga ke depan menjadi normal, teman-teman wartawan juga bisa menjadi normal kembali kegiatannya, tidak terganggu oleh satu hal dan yang lain gitu. Jadi artinya kalau semuanya normal, teman-teman wartawan juga mendapat haknya dengan normal. Karena kita liputan selama ini virtual, jadi kita bisa berwawancara langsung, akurasi beritanya juga akan lebih terjamin ya kalau gitu. Karena kita bisa datengin ke narasumber langsung, itu yang pertama. Yang kedua juga dengan adanya kenormalan baru atau apapun namanya atau apapun sebutannya, yang jelas teman-teman wartawan juga bisa menjadikan kehidupan ini menjadi lebih normal lagi. Bahkan kita juga akan menyelenggarakan diskusi atau seminar tahunan di Puncak. Ini juga untuk khusus teman-teman wartawan hiburan ini juga tertunda karena adanya COVID ini. Nah, semoga dengan adanya COVID ini selesai, kita bisa menggelar diskusi itu. Selanjutnya akan memulai langkah baru, langkah normal baru usai COVID. Nah, semoga ini bisa terwujud, dan keharapannya ke depan setelah pasca COVID ini akan menjadi era yang lebih normal lagi, era yang lebih menguntungkan, era yang lebih baik daripada sebelumnya. Musik adalah bahasa yang universal ya, artinya bahasa pemersatu juga gitu. Artinya walaupun itu bahasanya kadang-kadang kurang dimengerti, tapi maknanya orang sering paham dengan apa yang dimaksud dengan disampaikan oleh musik. Oleh karena itu, walaupun di saat kondisi apapun, musik sangat menghibur. Meskipun dalam keadaan susah, musik bisa menghibur. Oleh karena itu, musik bisa mempersatukan kita semua. Musik bisa sebagai sarana diplomasi, musik sebagai sarana hiburan. Oleh karenanya itu, walaupun di saat seperti apapun, kita sebisa mungkin tetap bisa mendengarkan musik. Karena musik juga bisa menjadi sarana terapi. Seperti itu. Jadi kita berharap agar ke depan orang lebih sering dengar musik, karena musik akan menjadi kita lebih enjoy, dan sesuatu yang menakutkan bisa hilang karena kita mendengar musik.